Saudara-saudara kasih, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertaimu, dimanapun engkau berada. Mari kita menyiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, bukalah mata kami untuk melihat, telinga kami untuk mendengar. Cerahkanlah akan hati dan pikiran kami. Berilah kekuatan kepada hamba-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dan tolonglah setiap anak-anak-Mu untuk dapat dimampukan melaksanakan akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan dan terpujilah namanya. Tema kita hari ini berbicara tentang supremasi Yesus Kristus. Ini tema yang tidak mudah. Bukan tidak mudah untuk dibicarakan, tetapi tidak mudah karena konsekuensinya. Supremasi Yesus Kristus menuntut kita untuk memberikan Kristus di atas segalanya. Ada satu kutipan dari Bapak Gereja Agustinus. Jesus Christ is not valued at all until He is valued above all. Yesus Kristus tidak ditinggikan sampai Ia ditinggikan di atas semuanya. Hanya ketika Dia ditempatkan pada posisi tertinggi, di atas segalanya, baru kita dapat berbicara tentang supremasi Yesus Kristus. Dan ini bukan tanpa resiko. Tahun 1933, Nazi di bawah Adolf Hitler berhasil mengambil alih tampuk kekuasaan di Jerman. Lalu bagaimana gereja-gereja Jerman merespon? Sebagian dari mereka berpihak dan mendukung Nazi. Ada yang bahkan menganggap Hitler sebagai nabi bagi orang Jerman, yang pemikirannya kemudian disetarakan dengan Alkitab. Ia adalah orang-orang Kristen yang mendukung gereja Yesus Kristus di bawah Nazi. Kristus kepala gereja bahkan harus tunduk kepada Fuller. Akan tetapi, sebagian lagi mereka jelas-jelas menolak. Mereka inilah yang menamakan diri Confessing Church, yang didukung oleh teolog-teolog seperti Calvert, Dietrich Bonhoeffer, dan lain-lain. Kemudian mereka menandatangani deklarasi Barmen yang isinya memproklamasikan supremasi Yesus Kristus di atas gerejanya dan di atas segala-galanya. Deklarasi ini menegaskan benar memang orang-orang percaya dan gereja harus menghormati akan pemerintah. Akan tetapi Yesus Kristus adalah otoritas yang tertinggi. Yesus Kristus tidak dapat berdiri sama tinggi dengan kaisar dan penguasa-penguasa dunia ini. Apalagi dia ditempatkan di bawah mereka. Jika orang Kristen sampai harus memilih antara kaisar atau Kristus, maka itu berarti jawabannya hanya satu. Yesus Kristus. Sekali itu berarti gereja harus ditutup, pendeta harus ditangkap, jemaat harus teraniaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dialami oleh gereja-gereja di Jerman di bawah Nazi. Ini tentu saja bukan kali pertama terjadi.
Dari awalnya orang-orang percaya telah diperhadapkan pada pilihan Kaisar atau Kristus. Dari sejak Yesus Kristus dia dikhianati, dia ditangkap, dia disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan serta bangkit pada hari ketiga. Murid-murid Yesus harus memikul salib mengikuti Kristus Yesus Tuhan mereka. Dari awal gereja mula-mula telah dianiaya. Karena mereka tidak pernah mau tunduk menyembah kepada Kaisar Romawi. Ini satu tindakan yang waktu itu dianggap sebagai pemberontak, pembangkang, dan tidak loyal kepada kekaisaran Romawi. Mereka harus mati sebagai martir, dilempar kepada singa dan binatang buas, ditusuk, disalibkan, dan dibakar hidup-hidup. Sebab dari mulut mereka tidak bisa mengaku bahwa Kaisar adalah Tuhan. Mereka hanya bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan mereka. Supremasi Yesus Kristus bukan sekedar diskusi teologis yang diawang-awang, yang tidak menyentuh realita. Tidak. Ketika kita berbicara tentang supremasi Yesus Kristus, kita berbicara tentang tantangan iman. Kesetiaan, pengorbanan, dan harga yang harus dibayar. Pengakuan kesetiaan, kepatuhan kita kepada Yesus Kristus selalu penuh dengan resiko. Adalah mudah berbicara tentang berkat dan mahkota. Tapi tidak ada mahkota tanpa jalan ke Golgota. Tidak ada berkat tanpa taat. Taat memikul salib mengikuti Kristus Yesus. Kita sering kali terkesima, terpesona, dan mendengar, membaca kisah-kisah. Bagaimana orang-orang percaya, mereka memberikan hidup mereka bagi Yesus Kristus. Mereka tetap setia. Bahkan saat api mulai menjilat, membakar mereka hidup-hidup. Mereka tidak menyangkal imannya sekalipun dilempar kepada binatang buas. Akan tetapi realitanya tidak mudah. Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maka ada orang Kristen yang lemah, ada yang terjatuh, ada yang melarikan diri, ada yang tidak berani bahkan mengakui namanya, dan bahkan ada yang menyangkalnya. Orang-orang Kristen sedang menghadapi tantangan ini. Dulu, sekarang, esok, di sini, di sana, dan di mana saja. Tantangan ini sangat nyata pada waktu gereja mula-mula. Bagian firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini. Surat Ibrani. Kita tidak tahu secara pasti siapa yang menulisnya. Juga kita tidak tahu secara pasti kepada siapa ditujukan. Namun jelas surat ini untuk orang-orang percaya. Anggota gereja mula-mula. Kita tidak tahu persis mereka waktu itu gerejanya ada di mana. Tapi mereka datang dari latar belakang agama Yahudi. Tapi sekarang mereka telah menyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Namun dalam iman mereka yang baru ini, mereka menghadapi tantangan, kesulitan, dan penganiayaan. Dalam kondisi yang tertekan dan teraniaya. Ada godaan untuk kembali lagi kepada agama dan iman mereka yang semula. Mengapa? Karena kalau mereka beragama Yahudi, mereka tidak akan dianiaya. Saudara-saudaraku, sekalipun orang-orang Yahudi waktu itu dijajah oleh kerajaan Romawi. Tapi agama mereka setidak-tidaknya diakui dan mereka dilindungi oleh hukum Romawi. Tapi tidak demikian dengan agama Kristen waktu itu. Ini adalah agama yang belum ada statusnya alias ilegal menurut hukum Romawi. Maka mereka yang pindah dari Yudaisme ke kekristenan, mereka akan kehilangan proteksi secara hukum. Dalam kondisi demikian, apa yang mereka perlukan agar tetap kokoh, teguh, dan tidak tergoyahkan? Saudaraku, mereka perlu tahu siapa yang mereka percaya.
Mereka perlu supremasi Yesus Kristus. Maka surat Ibrani dimulai dengan satu proklamasi. Proklamasi akan Yesus Kristus. Dan proklamasi ini dalam 3 aspek. Wahyu, penciptaan, dan penebusan. Mari kita lihat satu persatu poin ini. Pertama, Alkitab menyatakan Yesus Kristus adalah puncak dari wahyu Allah. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Dengan jelas Alkitab memberitakan bahwa Allah ada dan dia tidak diam, dia tidak bisu. Meminjam istilah Francis Xavier mengatakan he is there and he is not silent. Tuhan Allah ada di sana dan dia tidak menyembunyikan dirinya dan dia tidak bisu. Dia adalah Allah yang memberikan wahyunya. Allah yang berbicara kepada manusia. Pertama-tama dia berbicara kepada manusia di dalam wahyu umum. Di dalam alam semesta, di dalam sejarah manusia dan di dalam hati manusia. Namun dia juga adalah Allah yang berbicara secara khusus kepada manusia. Lewat nabi-nabinya. Dalam perjanjian lama. Allah berbicara lewat Musa, Samuel, Elia, dan sampai kepada Maleaki. Nabi perjanjian lama stop sampai di Maleaki. Tetapi wahyu khusus tidak stop sampai di Maleaki. Wahyu khusus berhenti dan berpuncak di dalam diri Yesus Kristus. Maka kita bisa membaca di dalam ayat yang kedua mengatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yesus Kristus adalah puncak daripada wahyu khusus. Karena ia bukan sekedar nabi Allah seperti nabi-nabi lainnya yang di perjanjian lama. Ia adalah putra Allah yang tunggal. Disinilah kita bisa melihat supremasi Yesus Kristus menjadi nyata. Wahyu umum tidak akan membawa manusia kepada Allah. Dengan wahyu umum, manusia tahu akan Allah. Tapi mereka tidak datang untuk menyembah kepada Allah. Mengapa demikian? Karena dosa. Dosa telah membengkokkan hati mereka. Manusia beragama, tetapi mereka tidak menyembah kepada Allah yang benar. Maka Allah harus berbicara secara khusus kepada mereka dengan nabi-nabinya. Tapi kebenaran yang disampaikan lewat nabi-nabi, itu pun masih samar-samar. Masih berupa janji. Janji akan kedatangan Mesias. Apa yang mereka sampaikan masih bayangan apa yang akan datang. Oleh sebab itu hanya ketika Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan itu datang, maka kebenaran Allah menjadi nyata. Menjadi nyata sepenuhnya. Karena sekarang manusia melihat Allah di dalam diri putranya, Yesus Kristus. Maka ayat ketiga kita membaca di sini. Bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Siapa yang melihat dia, melihat Yesus Kristus, mereka telah melihat Allah. Dengan bertemu Yesus Kristus, mereka telah bertemu dengan Allah. Dengan mengenal Yesus Kristus, mereka telah mengenal Allah yang sejati. Orang-orang yang percaya di dalam Yesus dapat memiliki satu keyakinan bahwa mereka tidak salah pilih. Karena Yesus Kristus adalah puncak wahyu Allah. Ia adalah kebenaran. Maka jangan lagi berbalik. Karena engkau sudah di jalan yang benar. Kedua, Alkitab juga menyatakan ada supremasi Yesus Kristus di dalam penciptaan. Maka di dalam ayat yang kedua mengatakan,
ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus Kristus adalah pemilik segala ciptaan. Mengapa demikian? Alkitab mengatakan sebab oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sebab Ia bukan ciptaan, tapi Ia adalah pencipta mereka. Ia bukan saja mencipta mereka, tetapi Ia juga menopang akan keberadaan mereka. Maka di dalam ayat ketiga berkata, Ia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ada supremasi Yesus Kristus di hadap penciptaan. Karena segala ciptaan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Ia adalah Alfa yang Omega. Yang awal dan yang akhir. Dan yang menopang segalanya. Saudaraku, dunia ini bukan punya setan. Dunia ini bukan punya kaisar. Tapi dunia ini adalah milik Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Tuhan, Dia adalah pemilik atas segala ciptaan. Kristus atau kaisar? Engkau pilih Kristus. Engkau mungkin kehilangan nyawamu. Tapi engkau akan memperoleh kembali segalanya. Karena Ia punya segalanya. Tapi jika engkau berusaha untuk memelihara nyawamu, kemudian dengan menyangkal Yesus Kristus, maka engkau akan kehilangan segalanya. Karena engkau telah meninggalkan akan sumber dan pemilik segala ciptaan. Kristus atau kaisar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Maka engkau yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, jangan lagi berbalik. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada penganiayaan. Jalan yang kau tempuh itu telah benar. Karena Yesus Kristus dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Yesus berkata tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jalan di dalam Yesus Kristus ini adalah kebenaran. Kebenaran yang harus engkau jalani. Sekalipun harus memikul salib. Maka jangan goyah. Jangan berbalik. Karena di sepanjang jalan. Ia menopangmu. Ia yang menopang alam semesta dengan firman-Nya. Dengan penuh kuasa. Akankah Dia membiarkan anak-anaknya berjalan tanpa sokongan? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu, hai orang-orang percaya, berdirilah teguh. Jangan goyah. Karena Kristus Yesus menyertaimu senantiasa. Setan tidak akan bisa menyentuhmu jika ia tidak mengizinkan. Pencobaan tidak akan datang padamu tanpa Dia mengawasinya. Dan jika Dia sampai mengizinkan kesulitan dan tantangan terjadi padamu, Ia juga berjanji bahwa semua tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan Dia akan membuka jalan bagimu. Terakhir saudaraku, ada supremasi Yesus Kristus. Karena Dia ada satu-satunya solusi bagi dosa manusia. Maka ayat ketiga berkata, setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, yakni setelah Ia mati di atas kayu salib, mencucurkan darahnya bagi kita, Ia dikuburkan dan pada hari ketiga Ia bangkit, menyatakan Ia Allah yang hidup, dan kemudian Dia terangkat ke surga. Duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah Yesus Kristus Tuhan kita. Supremasi Yesus Kristus begitu nyata. Ia adalah puncak wahyu Allah. Ia ada di atas segala ciptaan. Ia pencipta dan pemilik segala sesuatu. Dan Ia juga satu-satunya solusi bagi dosa manusia. Di atas kayu salib.
untuk menyucikan dosa engkau dan saya. Orang-orang Yahudi, mereka datang ke bait Allah. Kemudian mereka membawa korban binatang. Tapi Alkitab mengatakan jelas darah binatang tidak bisa menyucikan dosa. Hanya darah anak domba Allah yang sejati, yang tak bercacat dan tak bercelah, dapat menghapus dosa manusia. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang di dalam Yesus Kristus, dosa mereka telah dihapuskan. Telah ditanggungkan di atas bahu Yesus Kristus. Bagaimana kita tahu? Karena Alkitab berkata, Ia sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah yang maha besar. Dan kepadanya diberikan posisi yang jauh melebihi daripada malaikat. Dan namanya lebih indah daripada segala nama. Apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib tidak sia-sia. Penebusan yang telah dia lakukan adalah efektif. Karena maut telah dia kalahkan. Dengan dia bangkit pada hari ketiga. Dan setelah itu dia terangkat ke surga menerima segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Engkau yang sudah ada di dalam Kristus. Jangan lagi ragu-ragu. Jangan membiarkan dirimu ditipu oleh setan. Dosa-dosamu, masa lalumu sekarang telah disucikan, dibersihkan oleh Yesus Kristus. Sehitam apapun apa yang terjadi pada masa lalumu, sekarang telah disucikan putih seputih salju. Engkau yang sudah di dalam Yesus Kristus, maka jangan pernah lagi berbalik. Karena hanya di dalam Yesus Kristus engkau akan memperoleh hidup. Pada waktu gereja awal, ada seorang uskup gereja Smyrna bernama Polikarpus. Pada masa tuanya dia dikhianati, dia ditangkap, dia disidangkan. Kepadanya diberikan satu konsesi. Kata mereka mempertimbangkan usianya yang sudah lanjut, ia akan dibebaskan jika ia menyangkal Yesus Kristus. Mereka berkata kepadanya, apa ruginya bagimu untuk berkata bahwa Kaisar adalah Tuhan? Apa ruginya bagimu berkata Kaisar adalah Tuhan? Engkau akan langsung dibebaskan. Engkau tidak perlu dianiaya dan engkau akan mendapatkan segala status yang ada di dunia ini. Tapi jelas bagi Polikarpus, ia akan kehilangan segala-galanya. Karena ia akan tersesat hanya karena Yesus Kristus ada jalan. Ia akan hidup dalam kebohongan. Karena hanya Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan dia akan binasa. Karena hanya Yesus Kristus adalah hidup. Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Mereka yang menolak Kristus, menolak segalanya. Mereka meninggalkan Yesus Kristus, meninggalkan segalanya. Mereka akan rugi segala-galanya. Polikarpus jelas. Maka Polikarpus yang dalam tubuh yang rentah dan tua itu, tapi dengan tegas menjawab, 86 tahun aku telah melayani dia. Tidak pernah ia mengecewakan aku sedikit pun. Bagaimana mungkin sekarang aku menghujat Raja dan Juru Selamatku? 86 tahun aku telah melayani dia. Bagaimana mungkin sekarang aku menghujat Raja dan Juru Selamatku? Polikarpus mati sebagai martir. Ia dibakar hidup-hidup di hadapan manusia. Namun ia diterima dalam kemuliaan dan diberikan jubah putih
oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ini juga bagi setiap kita yang dengan setia mengikutinya. Kita tutup di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita memberikan waktu untuk refleksi. Bila Roh Kudus boleh berbicara kepada saudara sekalian. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Apa yang harus disampaikan telah hamba-Mu sampaikan. Namun ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara di dalam hati setiap anak-anak. Menguatkan dan menyertai mereka, dengan demikian mereka pun diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan firman-Mu. Kami serahkan semua ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.